Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Implementasi Tauhid dalam Prinsip Utama Integrasi Ilmu. Baik, langsung saja. Sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan sedikit kenapa sih tauhid bisa dijadikan sebagai prinsip utama dalam integrasi ilmu. Problemnya adalah adanya dikotomi di negara-negara barat, di mana di negara barat status keilmuan sering dianggap rendah, di mana dalam pandangannya saat berbicara tentang hal-hal gaib, maka ilmu agama tidak dapat melihat ilmiah. Karena dalam pandangan barat, buah ilmu baru dapat meminta ilmiah untuk memeriksa objek-objek empirisnya. Padahal, sains-sains agama tertentu tidak dapat terhindar dari membicarakan hal-hal gaib, seperti Tuhan, malaikat, dan sebagainya, sebagai pokok pembicaraan mereka. Baik, saya berikan contoh sedikit dalam penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, bagaimana bisa dari segumpal darah itu menjadi manusia yang teramat sempurna, yang memiliki mata, hidung, mulut, dan sebagainya, dan bahkan manusia sebelum dilahirkan, ia hidup di dalam kandungan seorang ibu. Kalau dipikir-pikir, ini kan hal-hal yang gak mungkin, tapi buktinya hal-hal tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh bahwa manusia tidak akan lepas dari yang namanya hal-hal gaib. Dari hal itu pula, oleh karena itu, kita memerlukan fondasi, di mana fondasi tersebut kuat dan dapat menjadi pemersatu dalam integrasi keilmuan dalam Islam dan dalam peradaban Islam secara keseluruhan. Nah, menurut Profesor Ismail Al-Faruqi, sebagai esensi peradaban Islam, fondasi pemersatu tersebut yang mendasari integrasi epistemologi, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah prinsip yang paling mendasar dalam seluruh agama Islam, yaitu disebut sebagai tauhid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep tauhid dalam prinsip utama integrasi ilmu. Konsep tauhid diambil dari rumus konvensional Islam, yaitu La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Nah, berkaitan dengan integrasi ilmu ini, prinsip utama integrasi ilmu dijadikan sebagai dasar prinsip-prinsip utama dalam epistemologi Islam, sampai ia juga telah menjadi asas pemersatu atau sebagai dasar dalam ilmu pengetahuan Islam. Jadi, ilmu pengetahuan dalam Islam yang paling mendasar adalah ilmu tauhid. Selanjutnya kita langsung ke materi inti, yaitu mengenai implementasi tauhid dalam prinsip utama integrasi ilmu. Yang pertama adalah implementasi tauhid dalam integrasi di bidang objek-objek ilmu. Nah, dari konsep wadah al-wujud mulasandra, status ontologis objek-objek ilmu dalam pandangan ilmiah barat hanya bisa dibatasi dalam oleh objek-objek fisik atau empiris saja. Kenapa? Dengan alasan bahwa objek-objek fisik dapat dilihat oleh indera, sedangkan hal-hal yang bersifat non-fisik diragukan status ontologisnya karena tidak dapat dilihat oleh indera. Padahal, status ontologis objek-objek ilmu, baik non-fisik ataupun yang fisik, sama statusnya. Saya beri contoh sedikit dalam ilmu pengetahuan alam, di mana dalam ilmu pengetahuan alam dibahas mengenai fenomena-fenomena alam. Nah, yang kita tahu bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan langit dan bumi tersebut merupakan salah satu contoh kekuasaan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini pada dasarnya satu dan sama. Selanjutnya, implementasi tauhid yang kedua,
yaitu integrasi di bidang sumber-sumber ilmu. Integrasi pada objek-objek ilmu berimplikasi pada bidang sumber ilmu. Kalau objek ilmu tidak terbatas, yaitu pada objek-objek fisik yang dapat dilihat oleh indera, maka kita perlu mencari sumber atau alat lain untuk menguak dunia non-fisik, di mana indera-indera lahiriah manusia tidak dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, sejalan dengan integrasi dalam objek-objek ilmu, sumber-sumber ilmu juga harus diperluas, di mana meliputi akal, hati, dan wahyu. Di mana akal sebagai sumber yang sah untuk hal-hal yang bersifat non-fisik, di mana kemampuannya akal dapat menangkap sesuatu yang abstrak, ya, disebut juga sebagai makulat. Sebagaimana indera mampu menangkap hal-hal yang bersifat maksusat atau fisik. Tapi akal yang menjadi sumber ilmu yang kaya, akal juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, akal memerlukan sumber lain, di mana sumber lain tersebut dapat menyentuh jantung objeknya, yaitu intuisi atau hati. Yang perolehan tertingginya adalah wahyu, karena wahyu harus kita jadikan sebagai sumber yang kaya dan otoritasnya tinggi dan otoritatif bagi ilmu. Wahyu ini harus dijadikan sebagai sumber yang kaya dan otoritas bagi ilmu, karena ia berasal dari Tuhan yang menciptakan hal-hal gaib tersebut, dan karena itu punya otoritas yang luas untuk memberitakan mereka lewat firman-firman yang agung. Dengan demikian, epistemologi Islam telah mencoba mengintegrasikan seluruh sumber-sumber ilmu yang dimiliki oleh manusia menjadi satu kesatuan yang utuh dan holistik. Selanjutnya, yang ketiga, implementasi tauhid di dalam integrasi di bidang metode ilmiah. Pembatasan objek ilmu oleh sains modern pada benda-benda fisik membuat metode utamanya adalah observasi indrawi. Observasi indrawi dapat dilakukan melalui alat bantu seperti teleskop atau mikroskop dan alat bantu lainnya. Tetapi pada dasarnya jelas, observasi indrawi melalui dari eksperimentasi. Namun, menurut konsep wadah al-wujud dari Mula Sandra, objek ilmu tidak hanya dibatasi oleh objek indrawi saja, tetapi juga menggunakan objek non-indrawi. Metode ilmiah juga harus dikembangkan pada metode-metode yang saya digunakan untuk mempelajari atau mengamati entitas non-indrawi, di mana metode observasi tidak dapat berfungsi. Dengan demikian, para filsuf muslim mencoba melakukan demonstratif, di mana percobaannya ini untuk bisa menangkap objek-objek non-fisik seperti jiwa, Tuhan, dan malaikat, serta konsep universal. Dengan begitu, benda-benda yang bersifat non-fisik juga bisa ditangkap dengan metode rasional, sehingga bisa membentuk rangkaian metodologi yang lebih lengkap dan integral. Bisa membentuk rangkaian metodologi ilmiah yang lebih lengkap dan integral. Baiklah, implementasi yang keempat adalah integrasi di bidang klasifikasi ilmu-ilmu filosofis. Selain di bidang objek, sumber, dan metode, konsep tauhid filsafi dalam bentuk ajaran wadah al-wujud ini juga dapat menjadi basis klasifikasi ilmu-ilmu filosofis atau rasional. Betapa tidak, objek-objek ilmu yang beragam, mulai dari objek-objek yang bersifat fisik, matematik, dan metafisik, tentu memerlukan disiplin ilmu tertentu yang cocok bagi setiap jenis wujud. Tetapi yang menurut ajaran wadah al-wujud adalah sama dan satu
hakikatnya. Misal, objek-objek fisik tentu memerlukan cabang-cabang ilmu tertentu yang cocok dengan objek-objek tersebut, seperti mineralogi untuk benda-benda mineral, zoologi untuk hewan-hewan, dan lain-lain. Adapun objek-objek yang non-fisik seperti konsep-konsep yang abstrak dari benda-benda fisik juga memerlukan bidang-bidang ilmu khusus, yaitu matematika seperti aritmatika, aljabar, kalkulus, geometri, trigonometri, astronomi, musik, dan optika. Selanjutnya, implementasi yang kelima adalah integrasi bagi pengalaman manusia. Dalam konsep wadah al-wujud bisa menjadi basis integrasi bagi berbagai jenis pengalaman manusia, baik yang bersifat indrawi, intelektual, mental, mistikal, maupun spiritual. Penerimaan akan objektivitas dan validitas sebuah jenis pengalaman manusia, atau dalam hal ini pengalaman indrawi, oleh sains modern bagi pasokan ilmu merupakan penolakan terhadap pengalaman-pengalaman manusia lainnya. Tentu saja hal tersebut akan menjadi hambatan yang berarti bukan saja bagi keutuhan pengalaman manusia yang multidimensional, melainkan juga dalam kaitannya dengan pasokan yang beragam dari jenis-jenis pengalaman tadi. Melainkan juga dalam kaitannya dengan pasokan yang beragam dari jenis-jenis pengalaman yang tadi bagi integrasi sumber ilmu. Oleh karena itu, ilmu yang hendak kita bangun selain harus mengakui keabsahan pengalaman indrawi, juga harus mengakui pengalaman-pengalaman manusia yang lebih personal, seperti pengalaman mental, mistik, religius, intelektual, dan spiritual, yang di samping subjektivitasnya ternyata juga memiliki basis-basis objektivitasnya di dunia-dunia non-empiris, sebagaimana ditunjukkan misalnya oleh pengarang-pengarang fisika baru Brian Hines. Dipandang baru bisa mendengar gema realitas. Dan mistisme menurut pengamatannya justru dapat mengungkap dengan jelas dan indah dimensi lain yang tidak bisa dijangkau oleh fisik baru. Nah, dari hal-hal tadi yang sudah sedikit saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tauhid merupakan prinsip utama integrasi ilmu, di mana ini berarti setidaknya tauhid mendasari integrasi objek ilmu, sumber ilmu, dan metodenya, di mana kita juga dapat ketahui bahwa tauhid merupakan fondasi dasar dalam ajaran Islam. Dan dalam hal ini tauhid juga menjadi fondasi pemersatu yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam dan peradaban Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, tauhid ini sangat penting kita gunakan sebagai dasar dari sebuah ilmu. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kekurangan atau kesalahan mengenai penyampaian materi, dapat teman-teman berikan masukan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.